Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang masalah tanda, tanda wujudnya Allah itu ketika saat kita di kelas syariat am mesti mengatakan dunia dan seisinya. Apakah dunia dan seisinya itu secara mutlak bisa dijadikan sebagai dalil bukti adanya Allah? Nggih, tergantung jenengan mungkin. Sekarang aku tanya, lebih dahulu mana antara khalik dengan makhluk? Jelas lebih dulu khalik dah ya. Lebih dahulu khalik. Terus kalau lebih dahulu khalik, makhluk itu ciptaan Allah yang statusnya makhluk itu adalah tiada, apa bisa dijadikan sebagai dalil perkara yang tidak ada itu sebagai bukti adanya perkara yang ada? Rodok bingung didik nggih? Apa bisa panjenengan jadikan satu dalil mutlak perkara yang tidak ada sebagai dalil terhadap perkara yang ada? PR. Wis iki digawe PR nggih. Wis sampean ngen-ngen dhewe kok. Sampean ngen-ngen dhewe. Kemutlakan itu apakah bisa? Wis. Iki meja secara logis memang bisa dijadikan sebagai dalil adanya yang membuat meja. Ngaten nggih. Terus kalau kita kembali kepada asal usul makhluk atau meja kan enggak ada toh Pak. Enggak ada. Asal muasal makhluk kan boten wonten, kan tidak ada. Kalau kita masuk pada hakikatnya makhluk itu asal muasalnya tidak ada, apa bisa dijadikan sebagai dalil bukti perkara yang ada? Gus ngeluh Gus, ya wis leren sik nyantai. Sing rokokan ngopi-ngopi. Engko lak ketemu dhewe engko. Ketemu dhewe. Pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika kita masih merasa ada itu loh Pak. Merasa ada sebab diadakan itu loh Pak. Justru malah menjadi hijab dalam diri kita, penghalang. Kita merasa ada sebab diadakan oleh yang ada. Kita merasa ada sebab diadakan yang ada. Merasa adanya kita itu loh Pak. Manakala belum ditiadakan, itu justru menjadi penghalang Pak. Penghalang ruhaniyah terhadap Allah itu sendiri. Makanya mengapa di dalam thariqah itu ada pengajaran zikir nafi isbat, itu ada di situ.
Nafi lalu isbat. Nafi meniadakan perkara yang asalnya tidak ada untuk kembali kepada tidak ada. Bahasa guyon iki ya. Sampeyan ke guyon nyantai ae. Jikalau ingin tahu nyatanya yang ada, kembalilah ke asal. Asal kita tidak ada. Kembali ke asal. Kalau sudah kembali ke asal, berarti kan sudah proses nafi toh. Sudah proses fana lagi gitu toh. Terus di wilayah itu setelah fana ada satu pertanyaan. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa tahu perkara yang ada? Jawabannya tidak gak mungkin. Berarti yang tahu yang ada itu hanyalah yang ada. Tak simpulke yang melihat Allah itu Allah sendiri. Nah terus kalau begitu fungsi amal arif itu bagaimana? Yang dikatakan orang yang makrifat pada Allah lah nanti. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Fungsinya bagaimana? Pun jenengan jangan terjebak di dalam teori ilmu. Jangan. Anda harus betul-betul masuk di dalam asal muasal. Kalau sudah masuk di dalam asal muasal, maka Anda akan paham yang dimaksud yang melihat Allah itu Allah sendiri. Pun untuk menuju ke situ loh Bapak Ibu, sering si Salik ketika suluk itu dihadiahi atau dihadapkan atau digudo waya behunaha iwaja, dibengkokkan oleh nafsu dalam diri kita. Pesannya abaikan. Bisanya kita mengabaikan, bisanya kita tidak kena silauan yang dihadapkan nafsu. Di situ cuman satu kuncinya, fastaqomu, encepno istiqomahno, duduken paku iku ben tambah mancep tentang dzikir sirul asrar. Pun niku kuncine. Fungsinya bagaimana sirul asrar? Nah itu nanti bisa kita ulas lagi gitu. Yaiku dzikir sing tanpa ngucap, tanpa asma, tanpa lafat. Itulah manjinge huruf alif dalam huruf hijaiyah. Bukan ada huruf alif jejer ngadeg di tubuh kita, bukan itu maksudnya. Alif adalah isim, ismullah, ismudzat, yaitu Allah. Dasari surat Maryam, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Cecep. Sesungguhnya Allah iku Tuhanku ya Tuhanmu. Isim, alif, nama. Cuman maksudnya bukan nama. Yang memiliki nama Allah itu siapa? Hidup. Jadi seakan-akan dalam tubuh jenengan jasmania itu ada huruf alif. Kalau kerohaniah bentuknya adalah hidup. Itulah. Itu yang Sang Yang Maha Tunggal harus tahu.
Makanya dibahas huruf hijaiyah itu pertama alif. Pertama alif. Huruf hijaiyah, tapi bukan maksudnya secara Al-Qur'anul Qadimnya itu huruf berbentuk huruf niki alif. Senes lho ya. Iku syariate. Wujud isim jenengan. Kalau kita kembalikan pada hidup Allah, makanya orang sak donya, sak dunia ini orang Islam mesti pangerane Gur Allah. Islam lho nggih. Allah, isim jeneng sebutan. Wujudnya alif mutasyabihat atau qadimnya adalah hidup. Harus tahu umat Islam. Harus tahu. Dalile wonten. Walillahil masyriq wal maghrib. Mulai jagat etan sampai jagat kulon. Walillah iku tetap kedue Allah dalam hal. Iku tadi surat Al-Baqarah 115. Dalam hal apapun. Apakah dalam hal berkehendak, berperan, apapun. Dari jagat wetan sampai jagat kulon. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Maksudnya ruhaniyah jenengan itu harus menghadap wajahnya Allah. Ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal. Masuk dalam doaul iftitah. Setiap nek arepe maca Fatihah itu Pak ya. Kan selalu dibaca itu biar waktu sholat itu. Umat Islam harus tahu maksudnya alif di situ isim bukan nama, hidup, yaitu yang disebut Allah. Berarti yang menguasai jagat langit ruhaniyah dan jagat bumi jasmaniyah itu adalah Sang Yang Tunggal. Hidup itu jenenge Allah Subhanahu. Masuk ya? Saged ditampi nggih? Nggih. Yes. Kalau sampean sudah ketemu alif di dalam diri sampean, huruf hijaiyah selanjutnya adalah ba. Lah ngoten nggih. Al-baqa artinya kekekalan, kau akan tahu. Akan tahu mana yang ada di dalam diri Anda yang kekal itu mana? Mana? Hidup, betul. Betul, hidup. Kita akan bisa sampai ke hidup, kembali lagi mukadimah tadi, kembalilah asalmu. Asal kita tidak ada. Berarti kita harus melakukan proses fana atau proses nafi supaya isbat tetap bebakok hidup itu tadi. Bapak Ibu, aku gak usah cerita, kok ya aku mengurai huruf hijaiyah. Ada sejarah. Setelah hari Selasa kemarin, ketika saya kasih
motivasi tausiah di Kediri itu di kumpulan jatman para thariqah mutabaroh di wilayah Badas kalau nggak salah itu. Badas apa Pare ngoten. Kecamatane Kula Supi. Malam itu Allah kasih lampu hijau. Ternyata ada kabar sambungan dari Jember, telepon. Tes, ya wis bener wis. Alhamdulillah. Ngipun. Jadi sudah waktunya kami untuk gelar itu. Tapi pun diterima cara akal. Bukan tempatnya dengan iman. Tak di situ huruf yang ketiga adalah at-taubah. At-taubah. Perlukah kita tobat pada Allah? Wajib. Wajib, Pak. Allah Maha menerima tobatnya hamba jikalau hamba itu belum sampai pada waktu yang ditentukan. Ingat, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara orang yang mendustakan untuk bertemu Allah. Hatta idza ja'athum ngono baghtatan. Anda akan merasa kecelik, merasa Anda terjadi merugi ketika datangnya baghtatan. Apa? Kematian. Mula sering saya katakan, Bapak Ibu, jangan pernah mati dulu sebelum jenengan iku sudah bertemu Allah. Estu. Surat apa itu tadi? Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah itu. Tolong di cross check ya. Cross check. Langsung ditegur kula nek salah maos ayat ya. Sampeyan tegur surat nopo sampeyan elingno temen. Sampeyan elingno. Gak usah neguri ngenteni nek mulih. Langsung di tempat. Ngoten ya. Artinya wad'u ila rabbika, mari kita kembali lekas kepada Allah sebelum datangnya ajal itu. Yang kumaksud kembali itu adalah secara rohaniah. Entah panjenengan lewat suluk dalam thariqah manapun, silakan. Allah memberikan fasilitas jalan thariqah yang mutabaroh ini, manfaatkan. Jangan malah dibikin gesek-gesekan, jangan. Paham Pak nggih? Sebab di Indonesia itu banyak thariqah yang mutabaroh yang dimasukkan di dalam jatman ini, manfaatkan dengan baik supaya bisa wusul. Itu bagaimana? Kita dididik oleh para masyayikh kita di thariqah ini itu, dididik tentang suluk si salik iku supaya wusul. Itu bagaimana? Manfaatkan. Ngapunten, Rasulullah ketika Mi'raj tidak butuh waktu lama toh Pak nggih? Secara tertulis ning Quran hanya 1 malam. Lah ngeten nggih. Kita bermalam-malam apa bertahun-tahun, Pak? Halo.
Lah, puluhan tahun. Mestinya kita harus peka. Mengapa kita puluhan tahun belum wusul? Dan si mursyid wajib jawab pertanyaan dari si murid. Wajib. Harus. Letaknya mana kami itu berpuluh tahun belum liqo pada Allah? Syaratnya kurang apa? Padahal Allah sudah memberikan bocoran, Pak. Di dalam Al-Quran hanya 2 syarat. Hanya 2 syarat. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 itu 2 syarat. Tekuno terus ruhaniyahmu iku berzikir. Tapi di situ tidak disebutkan zikir yang mana. Tidak. Dan lekaslah kembali kepada Allah. Artinya jangan menyekutukan. Waktu suluk itu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya dalam ruhaniyahmu itu wajah tu wajhiya lilladzi. Hadapkan robitohmu itu terhadap Allah. Lilladzi, terhadap Allah. Pokoknya jangan sampai ada perkara selain Allah di dalam ruhaniyahmu itu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hanya 2 syarat iki kok. Cuman ngajine lu 2 syarat iki yo sondok suwe, Pak. Gak cukup sedina 2 dina. Ngoten lho niki. Buka fal yakmal amalan sholihan dzikir iku ya ngajine sondok suwe titik kudu tekun, ngajine ya tekun dikire. Bon. Jadi itulah yang harus jenengan perhatosake, jangan sibuk mencari perbedaan antara thariqah satu dengan thariqah yang lain. Padahal ini semuanya muktabaroh. Sibukkanlah hatimu bagaimana lekas wusul datang Gusti. Gitu. Semua thariqah jalan lewat manapun silahkan. Seperti kita kesini tadi. Pundi niki? Desa Bonsari ya. Tembok Rejo. Sampai lewat jalan mana silahkan. Gak usah kita khilaf gara-gara beda jalan. Gak usah khilaf. Oh enak jalan lewat sana, lewat sini. Aspalane alus. Lah kasihan Pak sing gak beraspal. Udah. Semuanya itu adalah jalan menuju Allah. Jenengan nanti isok boten khilaf, tidak mengatakan yang lain salah, dirinya sendiri yang benar, manakala jenengan iki wis megang dzikir sirul asrar. Loh disitulah gambarane jenengan nek wis tutuk kalau sudah sampai pada mana gumuk Mas Tembok Rejo wis mboten bicara masalah dalan-dalan, wis tutuk kene ya udah seger waras Pak. Panitia lo gak takon numpak apa mu mang mboten liwat ndi mboten kalau sudah sampai di tempat. Allah enggak takon. Kamu thariqah apa? Mboten. Sudah sampai di situ ya sudah. Gitu. Tumpakamu apa? Sepeda. Enggak takok itu.
Oleh sebab itu umat Islam yang sudah ada di thariqah melangkah ke hakikat menuju makrifat itu yang diwadahi oleh jatman baik pusat maupun daerah. Mari kita jangan membicarakan perbedaan jalan, yang penting bagaimana kita lekas wusul datang Gusti Allah. Pun itu aja. Pun iku muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Ma qalla ora isok kok anggap sedidik opo amalun satu amal. Nih papan. Baroza kang muncul opo amal mingkol bin zahidin saking hatinya, hati yang zuhud. Amal itu ada kaitannya dengan jasmani, Pak. Amalun. Kalau ahwal itu ada kaitannya dengan rohani. Amal sedikit, contoh sholat 2 rakaat. Amal yang seperti ini manakala munculnya dari hati seorang zahid disertai zuhud, berarti keadaan ahwal ruhaniyah iku zuhud, maka jangan kau anggap sedikit. Tidak bisa kau katakan amal itu sedikit yang munculnya dari ruhaniyah yang zuhud pada Allah. Apa sih zuhud itu? Hati meninggalkan selain Allah. Ruhaniyah meninggalkan selain Allah dan ruhaniyah menghadap pada Allah. Berarti ini sudah makrifat. Atau gini Pak, ringkesi. Amaliyah jasmani sedikit, manakala disertai ruhaniyah makrifat pada Allah, condongnya pada Allah, jangan kau anggap sedikit. Kau anggap ringan, jangan kau anggap ringan. Itu berat timbangannya. Itu banyak. Terus akmal sing bagaimana? Semua akmal. Semua amaliyah aktivitas dalam diri kita secara jasmani. Sholat, zakat, poso, maca Quran, zikiran, apapun. Kerja, makan, minum, apapun tanpa terkecuali. Itu disertai ruhaniyah jenengan akhwal iki makrifat Allah, walaupun sedikit itu tidak kebilang sedikit. Ibnu Mas'ud dawuh iku luwih apik katimbang kuwi salat selama-lamanya. Selama umurmu iku salat terus, tapi tidak disertai ruhaniyah zuhud pada Allah. Sik luwih apik 2 rakaat. Tapi pun sampean simpul ning ngene, gak apa-apa 2 rakaat mari ngono gak salat. Sing penting zuhud. Yo jangan disimpulno ngono, Pak. Pun salah paham lho nggih. Pun salah paham. Salat subuh.